Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini semoga tidak flu. Sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Sehingga kalau kalian lihat video ngaji di sini itu jangan lupa behind screen, di balik layar itu ada jasa dari kemurahan hati saudara-saudaramu yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat eksis ya, hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusimu, begitu. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silakan saja di share, tapi linknya, gak bosan-bosan aku mengingatkan, linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku gak kasih izin yang begituan. Berikutnya lagi, semuanya dari kalian aku gak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Matur nembah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku ya. Dan untuk itu aku juga berdoa semoga kebaikan doanya tercurahkan juga untukmu ya. Untukku sebagai keluarga juga, untukmu sebagai keluarga juga. Kita sesama saudara dalam Islam, saling mendoakan kebaikan kepada Gusti Allah Agung ya. Dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di senja yang dingin juga sebetulnya, karena seharian hujan. Kalau sekarang sudah terang ya, cuman masih dingin. Kita lanjutkan kajian kita. Seperti biasa, kajian kita tentang tajuk yang kemarin yang sudah sampai di seri yang ke-30, Nabi, engkaukah Nabi yang akan datang? Itu biarin saja, kita pending dulu, kita membahas hal lain yang menurutku itu insidental dan itu urgent ya. Urgent. Maka aku kasih tajuk seperti ini. Sini nampak ya? Sini ya. Jangan ini ya. Jangan kau sorry. Jangan kau seret ya Paulus ya dalam kesirikanmu ya, dalam sirik itu gimana misalnya gini nih, sirikanmu ya.
Jadi intinya kalau mau sirik, sirik aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang, apalagi orang itu sebetulnya tidak sirik gitu loh. Ya. Konteksnya itu adalah, tuh buka Alkitab dulu, Roma 9, sebentar. Roma 9:5 ya. Roma, kitab Roma maksudnya 9:25. Nah ini tajuk diskusi kita untuk sekarang ini dulu ya. Nanti kalau ini kita selesaikan, kita masuk lagi ke nabi yang akan datang supaya sedikit bervariasi juga ya. Yang nabi yang akan datang itu kan tentang perjanjian lama sudah, perjanjian barunya belum sih ya, cuman tinggal beberapa ayat lagi selesai. Nanti kita masuk perjanjian terakhir baru selesai ya. Jadi tenang saja, kita mengalir aja ya. Sementara itu kita pending. Nah, kita kesini dulu, ini selesai, nggak tahu aku ini bisa selesai di berapa episode. Ya, bisa 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3 ya. Baru nanti kita balik ke sana. Oke. Sebetulnya ya, diskusi ini telah pernah ya dibahas dalam sebuah perdebatan dengan bapak-bapak doktor. Coba di situ ada kartu nama, coba aku lihat doktor siapa ya. Ya, coba ada siapa itu bilang. Kalau anu tinggal aja nggak apa-apa. Sebentar ya, aku cari kartu namanya. Oke. Ah ini alhamdulillah ada. Jadi beliaunya ini darah Batak ya, darah Batak. Yang namanya darah Batak ya pandai ngomong Batak, tapi aku juga nggak tahu kalau nggak dikasih kartu nama sebelum diskusi itu berlangsung. Kalau nggak, beliau sendiri mengatakan karena lidahnya itu sudah Jawa. Ternyata beliaunya seperti aku, kalau aku Jawa yang besar di tanah Batak, dia Batak yang besar di tanah Jawa, tepatnya di Surabaya. Dan sekarang meniti karir sebagai dosen sekolah teologi di Bandung ya. Beliaunya bertiga untuk menemani salah satunya Bapak Ferdinand kalau nggak salah sebagai Ketua BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat ya. Ini beliaunya bernama. Jadi kami sempat bernostalgia lah ya setelah diskusi itu. Jadi kami habis diskusi ya baik kan, nggak ada masalah, peluk-pelukan juga, saling memberikan respect. Jadi berkerangka berpikir ilmiah itu begitu. Perbedaan itu tidak harus terus saling menghujat, terus saling tidak berteman, itu enggak. Ya, itu kekanak-kanakan. Gitu. Ini Pendeta Dr. Insinyur Alek Tampu Bolon, MMMA. Ya, rumahnya Ujung Berung, Bandung. Ya, ini tuh. Jadi aku memang menggunakan strategi itu. Pertama, aku biarkan supaya masuk, ternyata masuk benar. Ya. Kan di diskusi itu aku mengatakan nggak pernah Paulus itu mengatakan Yesus itu Allah. Ya. Dan beliaunya kan bertiga, kami juga bertiga. Apa aku kasih tahu ini ya? Cuman aku nggak tahu di seri yang keberapa. Ya. Nih yang dialog sengit full adu argumen. 1 tahun yang lalu ternyata. Nih. Sudah? Nah, ini nggak tahu ada berapa seri. Yang jelas di situ sempat menjadi sengit perdebatannya. Dan aku sengaja memang narasumber saudaraku dari Kristen agar masuk ke itu ayat ini maksudku. Ternyata masuk benar setelah aku giring supaya dia masuk ke situ dan masuk benar. Ya aku ya suka akhirnya ketika aku coba menggiring dan yang digiring masuk.
Sama seperti kemarin kan. Kemana itu kok sudah lama tidak menggonggong. Aku sengaja menggiring, bukan aku tidak tahu bahwa eh, apa namanya, ketika laporan yang sepihak dari Paulus itu Yesus memperkenalkan diri ya kepada Paulus sehingga tahu dia itu Paulus. Aku tahu itu, aku baca. Cuman kan aku ulangi, dalam sebuah eh, diskusi, perdebatan, tidak semua yang kita tahu itu harus kita tunjukkan bahwa kita tahu. Pura-pura tidak tahu juga itu perlu. Dalam rangka membangun sebuah diskusi itu yang elegan. Begitu. Larinya kemana? Maka kita bikinlah sebuah cara untuk menggiring saudara kita itu masuk ke dalam pembicaraan yang kita mau. Gitu. Kan awalnya aku bilang, dari mana ya murid-murid Yesus yang di atas gunung ketika Yesus dimulaikan tahu kalau itu Elia, kalau itu Musa. Orang Elia dan Musa aja nggak pernah memperkenalkan diri kok. Yang lebih tragis lagi, Elia Musa itu manusia perjanjian lama. Berapa jaraknya dengan murid-murid Yesus yang manusia perjanjian baru? Kok bisa kenal? Orang dia tidak memperkenalkan diri kok. Maka aku pakailah cerita tentang si Paulus yang dari Damsik itu. Bagaimana Paulus kok tahu bahwa dia Yesus? Dijawab. Aku bukan tidak tahu-tahu. Dijawab karena Yesus memperkenalkan diri. Setelah itu maka aku tinggal menggeret kepada sebuah episode ketika Yesus dipermuliakan di atas bukit. Nah itu nggak dikasih tahu. Kok bisa tahu dari mana? Bungkam. Jadi ketika Yesus itu memberitahu pada Paulus, bukan aku tidak tahu, aku tahu. Cuman aku minta pengesahan dia. Berarti kan dia mengesahkan. Paulus tahu karena dikasih tahu oleh Yesus bahwa dia Yesus. Oke, berarti kan harus ada yang memberitahu. Maka aku geret. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Siapa yang memberitahu? Nggak ada. Kok tiba-tiba tahu Pak murid-murid Yesus itu bahwa dia itu Elia, dia itu Musa. Jarak tentang waktunya aja begitu panjang kok bisa tahu. Artinya apa? Maka sebuah kebijakanlah kalau kita katakan bahwa Injil yang ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu hadis, itu lebih mulia daripada dikatakan kitab suci. Kalau hadis ada salah-salah kutip kita bisa maklum, tapi kalau dia kitab suci absolut, ya ndak bisa lah. Orang bahasanya saja terjemahan kok. Jadi kata-kata gini ya, sering orang menjadi salah paham ketika aku mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas itu levelnya hadis. Itu justru aku ingin memuliakan, bukan menjatuhkan. Cuman kan kadang-kadang orang salah terima, ya sudahlah. Karena kalau dia dipaksakan sebagai kitab suci, dia runtuh. Kitab suci tidak boleh ada kesalahan. Lalu bagaimana menurut perspektif Islam yang dimaksud Injil? Yang dimaksud dalam Islam itu adalah wahyu yang difirmankan oleh Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa, atau yang kalian kenal Yesus. Jadi bukan yang orang catat tentang kehidupan Yesus mulai lahir sampai itu, nanti juga repot juga karena usia berapa sampai akhirnya kan dia sunat itu dia masih terekam, tapi setelah sunat nggak terekam, 12 tahun nggak terekam sampai ke 30 tahun, tiba-tiba muncul di usia 30 tahun, dakwah sampai usia 33, berarti Yesus dakwah itu cuma 3 tahun, itu aja yang terekam sampai nanti tersalib, mati, bangkit dan naik ke langit, berjanji akan datang lagi. Itu episode cerita tentang Yesus. Ya, bukan itu yang diterima dalam perspektif Islam. Jadi kalau aku mengatakan bahwa Alkitab itu setara dengan hadis, itu aku hanya tinggal mengamini saja apa yang dikatakan oleh dosen dari Institut Injili Indonesia. Dan itu bukan berarti menjatuhkan, tidak. Dia lebih aman gitu loh. Karena hadis dalam Islam juga kan begitu. Makanya aku kan sering kalau kajian Al-Quran, kajian hadis, aku mesti marah. Kalau setiap hadis ditelan, lihat dulu, dikonfirmasi dulu. Hadis itu levelnya banyak. Ada yang sohi, ada yang doib, macam-macam lagi lah. Ada hadis ahad lagi lah, ada hadis kucil, banyak. Makanya ilmu tentang hadis yang disebut mustalah hadis itu lebih ribet kalau kita masuk dalam pondok pesantren. Itu loh.
Jadi sekali lagi ya, ketika aku mengatakan bahwa Bible itu khususnya Perjanjian Baru, khususnya Injil setara dengan hadis, itu justru ingin memuliakannya. Dia salah nggak apa-apa, orang hadis kok, gitu loh. Ya. Oke. Jadi ya, Roma 9 ayat 5 itu didiskusikan dalam perdebatan, itu sengaja aku pancing supaya masuk, dan ternyata masuk benar. Ya, dan yang membawa masuk ke sana adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Alex Tampu Bolon MMMA. Maka aku bilang, silakan Pak, Bapak paparkan, nanti saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, diam semua. Itu videonya ada, data digitalnya ada, silakan cari. Cuman aku nggak tahu di seri keberapa. Artinya sebetulnya kebangetan kalau ada orang ngaji sama aku sudah lama, ya, terus mempermasalahkan ini. Pertanyaanku, dia goblok atau kalau goblok masih lumayan, sudah goblok bandel pula, gitu loh. Jadi ini babi budek. Jadi percuma saja. Kalau sudah gitu kita boleh ngomong, percuma saja, dikasih tahu nggak dikasih tahu percuma saja. Ya begitu aja dia. Ilatnya, lidahnya dijulurkan, gitu loh. Tapi ayat itu nggak boleh kamu ngomong, kamu kenapa nggak dakwah sama dia? Ah, dia itu sama aja Pak, dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan. Jangan begitu, kamu dakwahi dulu, terus lihat responnya apa. Kalau kamu memahami ayat Al-Quran seperti itu, ya dakwah nggak ada. Kenapa kamu nggak dakwah? Sama saja itu, kasih tahu nggak kasih tahu, lidahnya dijulurkan. Ya anjing, lidahnya dijulurkan. Nggak boleh begitu. Kamu dakwahi dulu baru ambil kesimpulan atas sikapnya. Seperti aku. Aku kan bilang, kalau dia ngaji di sini sudah bertahun-tahun dan masih mempermasalahkan Roma 9 ayat 5, itu berarti kalau nggak goblok, ya sudah goblok bandel pula. Itu aja. Kenapa? Di perdebatan itu ada dan jelas. Aku sudah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada narasumber Kristen yang datang jauh-jauh dari Bandung. Ya, memang ayat ini ayat seksi. Ayat ini ayat seksi. Ya. Bukan hanya Kristen yang bingung. Itu si anu juga bingung itu. Siapa namanya? Si Roro Jonggrang itu bingung. Ya. Aku kan selalu lihat, ada waktu senggang aku lihat apa pendapatnya teman-teman tentang ayat ini. Begini, Roro Jonggrang bilang begini. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Siapa mereka itu? Nah, ini nanti kita harus tahu. Ya. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah, nah ini yang jadi masalah, domirnya ia itu loh. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Teman-teman khususnya Tritunggal yang mengatakan Yesus itu Allah, di luar tauhid, di luar saksi Yehova loh ya. Karena kalau kita baca saksi Yehova terjemahannya beda lagi. Nggak begini. Tapi kan tak elok kalau aku membahas atau membawanya, mengkompernya dengan terjemahan saksi Yehova. Ya sudahlah, biar terjemahan ini aja, LAI ini aja. Ya. Lihat ini jawaban si Roro Jonggrang ini ya. Ya lumayan bagus dia. Cuman ini masih setengah hati. Dia bilang begini, domir ia di situ bukan Yesus. Iya benar bukan Yesus, tapi siapa? Misalkan si A, si B, si C, itu juga belum selesai. Argumentasinya siap apa? Kok bisa si A, si B, si C? Nah, ini dalam confuse. Tapi aku bilang tadi, jangankan soleha kita Roro Jonggrang confuse. Internal Kristen sendiri bingung tentang ayat ini. Maka diperlukan kecerdasan ekstra untuk memahami ayat ini. Seperti tadi aku bilang, ketika Bapak itu masuk ke ayat ini memang sengaja aku giring, aku tenang-tenang saja. Silakan Pak, silakan Bapak paparkan, nanti saya jelaskan. Setelah saya tak jelaskan di debat itu, diam semua. Apakah itu Yesus? Apakah ia itu bisa dinisbahkan ke Yesus? Ya, nanti kita akan ngutip sejenak dalam buku ini, ya. Karena di sini juga aku dapat info bahwa kekristenan itu ambigu jadinya tentang ayat itu. Kalau aku sih enggak, apanya ambigu, ayat sudah jelas kok. Ya.
Oke, eh aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kajian yang kemarin ya. Jam berapa kamu acara? Setengah jam lagi. Bapak selesaikan dulu ya. Ini buru-buru nih, kameramen kita ada acara. Kang Mas Juanto Anto ya, Alhamdulillah Cirebon hadir tengah malam Gus, sholawat buat channel ini dan buat keluarga jenengan, semoga sehat selalu, salam Isra. Nggih, matur nembah nuwun untuk Kang Mas Juanto Anto yang ada di Cirebon ya. Terima kasih, semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untuk panjenengan dan keluarga. Ini Juanto Anto ini mantap ya, kalian harus ikuti jejak dia. Pokoknya kalau ngaji di sini gampang baperan, sudahlah nggak jadi. Dia sudah aku kasih peringatan ya, jangan ngomong gua gue. Tapi gua aja nggak tahu, aku nggak seneng. Kita harus ngomong apa yang kita tahu. Dalam bahasa Arabian ya, yang namanya kahfi itu bukan gua, tapi gor. Kahfi itu artinya apa? Kalian tak suruh nyari artinya sampai sekarang nggak ketemu. Nanti satu waktu kita akan tiba saatnya untuk membahas tentang Al-Kahfi, supaya otak-otak kalian itu cerdas ya. Dan alhamdulillah Juanto Anto nggak baper ya. Kalau dia baper terus nesu itu merajuk. Nesu nggak tahu. Ya bahasa Melayunya merajuk, bahasa Indonesia apa? Terus nggak mau ngaji lagi ya bubar. Nggak jadi. Kalau aku sih nggak ada masalah. Aku juga nggak bisa paksa. Jangan ngaji di sini, nggak bisa. Ngaji di sini saja ya nggak bisa. Ya serap suka-suka kalian. Gitu aja, merdeka aja gitu. Tapi alhamdulillah Juanto Anto nggak baperan, dia tetap ngaji di sini ya. Dan itu menjadi contoh kalian semua. Karena aku orangnya nggak bisa. Aku nggak suka ngomong nggak suka, aku suka ngomong suka. Aku bilang cerdas, aku bilang goblok ya goblok gitu loh. Itu nggak usah dibikin baper. Memang stylenya orang jalanan seperti itu. Sahabat Umar tuh kan ngomong nggak pakai basa-basi. Jangan samakan dengan sahabat Abu Bakar yang orang ningrat. Sahabat Umar tuh gede di jalanan kok, petarung udah jago gulat di pasar Ukas. Kamu samakan dengan sahabat Abu Bakar yang orang ningrat, ya nggak bisa. Gitu loh ya. Oke, kita lanjut ke Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku, untuk Kang Mas Nurkolis ya. Semoga bawang merahnya semakin meningkat hasil panennya dan harganya juga semakin baik ya, sehingga membawa berkah bagi panjenengan dan keluarga dan seluruh saudara muslimku yang ada di Brebes. Ya, aku pernah sampai daerah Brebes itu subuh dan itu ada kabut ya. Dingin juga di sana ternyata. Nggak tahu tahun berapa itu ya. Kemudian Kang Harip Musinin, Tuban siap hadir Gus. Makin lama serinya makin mantap ngaji, makin tambah ilmunya. Ya Mas, terima kasih atas apresiasinya. Kalau pecinta ilmu ya begitu. Mau seri berapa juga nggak ada masalah, selama dia akan memberikan inovasi-inovasi penyampaian dengan teknik yang parcel itu ya, dan akhirnya kita dapatkan bangunan-bangunan baru, pengetahuan baru tentang informasi itu dalam bidang keilmuan yang kita geluti selama ini ya. Jadi nggak ada masalah mau seri berapa aja. Oke, Graito, ini lampunya perlu dihidupin nggak? Jangan-jangan gelap nanti, Bapak kan nggak bisa berdiri. Dia persiapan mau ada acara lagi ya. Berikutnya matur nuwun Kang Arif Musinin ya. Ada Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir menyimak kajian ini, semoga diberikan rezeki yang barokah serta kesehatan yang prima. Saya ucapkan salam Isra untuk semuanya. Kepada seluruh teman-teman di tanah air Indonesia, mari kita menyimak kajian GM ini. Jangan dilihat orangnya, tapi dilihat apa yang diucapkannya. Sebagaimana kata sahabat Ali, undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah omongannya, jangan melihat siapa orang yang ngomongnya. Camkan itu baik-baik. Terima kasih untuk Abah Komarudin yang ada di Bandung, yang telah memberikan ya katakanlah tausiah untuk kita bersama ya. Ya memang seperti itu adanya. Seorang abah dengan karakter keabahannya memberikan masukan kepada kita semua di sini ya. Terima kasih Abah.
Ya memang menjadi suatu dilema juga. Kita oleh sahabat Ali sudah diberikan ancang-ancang ya, undur mangkola wala tandur mangkola. Tapi prakteknya di lapangan tidak seperti itu sih ya. Makanya Abah Komarudin mengingatkan kita supaya jangan seperti mainstream. Kalau mainstream yang dilihat itu, wah, jubahnya gimana, ya, oh rambutnya gimana, oh pakaiannya lagi gimana, oh ininya gimana, oh itunya gimana, yang sedikit-sedikit gitu. Kalau aku enggak, ya adanya begini-begini ya. Terima kasih Abah, atur nuhun sadayana, salam Isra untuk semua keluargaku yang ada di Bandung. Berikutnya soleha kita, gimana solehaku, semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Palu, nggih. Ini lumayan cerdas juga ini. Ini lama ngikuti kajian di sini. Soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak lanjut terus Tuan Guru, semakin asik dan semakin jelas nubuatan Nabi yang akan datang. Salam Isra dari Palu. Salam Isra juga untukmu Soleha ya, semoga membimbing anak-anaknya minimal ke keluargamu, ke suamimu, ke anakmu, ke keluargamu, pamanmu, ommu, budemu atau siapa. Sampaikan apa yang dapat kamu peroleh dari kajian ini ya. Dakwah itu nggak harus keluar, enggak. Lingkungan dalam dulu. Ya, karena aku lihat kamu cukup mampu lah untuk meresap apa yang aku sampaikan di sini ya. Kan sia-sia kalau hanya berhenti di kamu kan. Seperti aku, kenapa aku bikin channel ini? Salah satunya sia-sia kalau berhenti di aku. Nanti aku mati nggak ada yang melanjutkan pengetahuan ini, maka aku bagikan ke kalian semua gitu. Oke, untuk Gispati ya, salam Isra semuanya untuk saudaraku di Palu ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya. Selanjutnya dari Palu kita terbang ke Kota Kembang lagi, ada Akang Hermana Natawijaya. Ya. Alhamdulillah bisa hadir nyimak pada setelan kedua sambil ngabisin kopi. Mantap strateginya, mungkin juga ini salah satu strategi yang bisa dicontoh sama teman-teman. Dia nyetel pertama dibiarin saja, apa itu mau Yesus dan Islam kek, mau Isa dan Islam kek, mau apa kek, mau ikan apa kek, dibiarin saja. Nanti di setelan yang kedua baru dia tonton. Jadi 2 kali dia nonton. Baguslah ya. Ya ambillah cara yang paling enak, gimana caranya supaya win-win solutionnya ada, iklannya masuk dan ilmunya kamu dapat gitu ya. Kalau caranya Kang Hermana begitu. Nonton 1 kali dibarin, nonton 2 kali baru benar-benar ditongrongin. Jadi iklan-iklan tuh silahkan. Oke. Selanjutnya Kang Saran Gipari baru nyimak setelah sahur. Wow, mantap. Dengan suasana tenang dan hening di jam segini, ya. Mantap. Atur nuhun Kang Saran Gipari, salam Isra untuk semuanya saudara yang ada di Bandung. Hu Tao dari Maros Baru. Salam Isra. Salam Isra untukmu saudaraku ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Syamsul Yatim, gelar tikar dan salam Isra. Pecahan-pecahan puzzle yang berserakan mulai terlihat jelas polanya. Mantap, benar-benar raono tunggale. Alhamdulillah kalau sudah kian terlihat jelas ya. Karena itu saling mengunci. Nanti perjanjian lama mengunci, perjanjian baru mengunci, maka tidak bisa tidak. Karena aku bilang kemarin, kita sudah tahu bahwa itu akan mengarah kepada sosok Muhammad bin Abdullah yang kemudian akan menjadi sosok Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma kan nggak boleh dong hanya, oh ini nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Tanggung jawab intelektualnya mana? Maka harus ada data-data literasi yang mendukung sehingga itu bisa dinyatakan bahwa kenabian itu setelah dipenuhi Mesiasnya oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dan Elia oleh Kanjeng Nabi Yohanes Pembaptis atau Yahya kalau kita ya, maka Nabi yang akan datang itu harus dipenuhi oleh Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Pasalnya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk komentar yang raono tunggale juga. Atur nuhun Kang Samsul Yatim, salam sama semua keluarga yang ada di Pandaan. Semoga Allah selalu merindungimu setiap perjalananmu.
karena kamu banyak di perjalanan ya. B. Dijauhkan dari segala yang merintanginya. Oke. Dengan kasih sayangnya Allah melindungimu. Dari pandaan pandaan ya. Elpa Mas, Elek Pandaan Mas. Itu sebuah grup musik yang cukup terkenal era tahun 80-an ya. Oke. Ke Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Jogja kita terbang ke Jakarta Selatan. Hadir Gus Satria Bagus. Monggo matur nuwun Kang Mas Satria Bagus. Ya, mantap. Terima kasih Kang Satria Bagus ya. Kemudian ada Roro Jonggrang, Demak, hadir Gus matur nuwun Roro Jonggrang ya. Bagaimana kabarmu? Sudah dapat berapa puasanya ya? Biasanya kalau Soleha itu kan ada saat-saat datang matahari ya, sehingga libur puasanya. Ini kalau aku ngomong datang matahari, yang senior di sini tentunya bisa menerima ya. Kalau yang junior mungkin agak bingung apa itu datang matahari. Kemudian Kang Wahyu, assalamualaikum. Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra Kang untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Saya kalau bahas Tuhan bisa jadi manusia, jadi ingat lampu sen motor. Mau ke kiri tinggal klik ke kiri. Mau ke kanan tinggal klik ke kanan. Cuma yang repot itu ibu-ibu, kadang sen ke kiri beloknya ke kanan. Jadi Yesus itu tinggal bagaimana tombolnya, maunya Allah ya dipencet tombol Allah, maunya manusia dipencet tombol manusia. Gitu maksudnya yang disampaikan oleh Kang Mas Wahyu 72. Mantap Kang Wahyu, matur nuwun. Kita lanjutkan Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap. Ternyata reputasimu selalu to be number one tetap bisa kamu pertahankan kembali setelah beberapa waktu sempat goyah, mungkin kamu sibuk oleh tugas kampus ya. Graito suruh cepat, lampunya nggak terang ini ya. Oke, kita lanjutkan Pu 99 hadir ya Gus. Oke, matur nuwun. Kita lanjutkan lagi Rapa Sahbana 07. Banjarmasin nyimak setelah tarawih. Salam Isra. Maaf Oot Gus. Request mau nanya gimana nasib para murid setia Yesus? Apakah jadi buronan setelah kepergian Yesus atau wafat mengenaskan juga? Ada apa amanat Yesus setelah dan sebelum Yesus pergi sehingga menjadi pegangan mereka? Aku akan sangat sulit Mas membahasnya karena aku itu tunduk terhadap teks-teks suci dalam sebuah kitab yang suci ataupun kitab yang dikatakan suci. Itulah ya. Paling enggak kitab yang dianggap suci bagi pemiliknya gitu. Kalau sebatas apa yang kita tahu di dalam perjanjian baru tidak diceritakan bagaimana selanjutnya nasibnya para murid. Itu nanti ke sejarah. Ya. Yang kita tahu kan ketika proses penyaliban tidak satupun di antara mereka menjadi hero. Makanya sangat aneh. Mereka kan semua kan lari tunggang langgang. Justru Maria Magdalena lah yang tetap setia. Menjadi tanda tanya. Maria Magdalena siapa ya? Sekedar murid atau istri tercinta? Yang dengan setia mendampingi sang suami yang telah dieksekusi maut di atas kayu salib. Kalau para muridnya lari semua itu. Kalau kita kan ngomong murid bajingan, guru sedang dalam kondisi gawat-gawatnya justru kamu lari. Kan kalau aku jadi gurunya kan begitu. Murid cap apa kamu? Seharusnya kamu menjadi pembela utama untuk menolong aku, kok tambah kamu tinggal lari. Harusnya kan begitu. Cuman catatan Bible tidak begitu karena ya bagaimana lagi Yesus mau marah orang dia sudah di atas salib dan muridnya lari semua. Nggak satu pun yang ada. Baru nanti setelah kebangkitan itu ya, dibangkitkan maksudnya bukan bangkit sendiri. Beda loh ya. Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Artinya kalau nggak dibangkitkan dia yang nggak bisa bangkit. Itu pun kalau benar-benar bangkit.
Karena bangkit itu harus dilalui lewat proses namanya mati. Lah, kalau nggak mati, ya kagak bangkit. Kan begitu ya. Akhirnya setelah bangkit, dia 40 hari sebelum naik ke atas, yang katanya menyiapkan rumah, di rumah bapakku banyak rumah gitu. Ya, ya sudah, nggak ada ceritanya bagaimana gimananya. Ya akhirnya kalau kita mau mencari data ini, kita sejarah. Kemana akhirnya sejarahnya? Karena kan sudah jelas kita lihat di surat-suratnya Paulus, akhirnya yang berkelanjutan atau moncer, bintangnya moncer atau yang naik daun kan Paulus. Karena terbelah sudah menjadi rasul untuk yang bersunat dan untuk yang tidak bersunat. Kita tahu murid Yesus itu semua sunat. Paulus sendiri toh dia juga sunat sebetulnya. Kan akhirnya terus mendeklar ya, murid-murid sejati Yesus untuk orang bersunat yang notabene Yahudi, yang tidak bersunat itu dihandling sama Paulus yang notabene goyim. Akhirnya kita tahu seperti sejarah sekarang ya, kekristenan itu meluas di kehidupan para goyim. Orang Israel tidak mau, tetap dalam keyahudiannya hingga detik ini. Gitu loh. Ya, jadi bagaimana sejarahnya tentang para murid ya, nanti kita lihat dulu sejarahnya. Ya, sebetulnya aku lebih suka jawabnya seperti tadi, tekstual aja, apa yang ada dalam teks-teks suci gitu. Ya. Oke, karena sejarah itu tergantung oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia ditulis. Gitu loh ya. Oke. Kita lanjut ke Sam Wahyudi Junaid, pakar herbal kita. Kalian kalau ada yang nggak enak badan, sakit-sakit, silakan konfirmasi ke Kang Mas Wahyudi, ini pakar herbal ini ternyata. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau kata Dr. BN, Yesus itu Allah, masa Allah terkait ruang dan waktu? Pasang otak. Salam Isra. Oh, hati-hati kamu ngomong gitu. Dia itu jago ngomong. Kalau kita nggak pandai-pandai bisa lolos dia dari apa yang setelah kamu bangun. Ya, kamu ngomong kan begini. Kalau kata Dr. BN Yesus itu adalah Allah, masa Allah terikat ruang dan waktu, pasang otak. Dia mesti jawabnya begini, seperti yang katanya Kang Mas Wahyu dari Brebes tadi, Wahyu 72. Dia punya saklar. Kalau dalam kondisi dia terikat ruang dan waktu, si BN akan ngomong, oh itu dia ketika masih menjadi manusia. Dia ngomong begitu. Bukan ketika Allah. Itu ketika dia manusia ya, dia terikat ruang dan waktu. Dia masuk lintasan sejarah. Dia bisa sedih, bisa suka, bisa bahagia, bisa tertawa, makan dan segalanya, jalan. Itu manusianya. Dia akan jawab begitu. Sekarang kamu tanya balik sama dia, Allahnya dia yang mana sekarang, tunjukkan. Wah, pasti dia tunjukkan. Tuh berjalan di atas air. Itu mengubah air tawar menjadi apa jenenge? Anggur. Itu menghidupkan sapa kuwi sing mati kuwi? Zakheus hidup kembali gitu. Nah, kalau kamu nggak cukup menguasai Alkitab, repot. Tapi kalau aku tak bungkam, aku akan katakan bahwa Yesus bisa melakukan itu karena dia diberi kuasa. Yesus sendiri mengatakan, segala kuasa telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Berarti nggak maha kuasa Yesus. Ya. Dan sehebat-hebat Yesus kan dia nggak bisa sehebat bukan Firaun, sehebat Musa. Lampunya lampunya, ya nggak bisa sehebat Musa. Ya. Jadi gini loh sebetulnya, masing-masing nabi itu kalau dalam kita kan nggak boleh dibanding-bandingkan, karena Allah memberikan kelebihannya masing-masing. Itu bisa nggak dia ini menurut Bible ya, membawa keluar ya bangsa Israel ya dari jajahan Firaun yang menurut kisahnya itu pembelah laut ya,
air laut dibelah, bisa nggak? Taruhlah Yesus bisa berjalan di atas air. Nah kalau itu kan air danau itu ya. Kalau Musa justru air laut, menurut kisah itu bisa dibelah seperti itu. Hebat mana terus? Itulah sebabnya dalam Islam tidak boleh dibanding-bandingkan. Semua itu otoritas Allah memberi kelebihan masing-masing pada bidang masing-masing dalam ruang dan waktu masing-masing. Itu loh, ya. Jadi kebelangsa kalau bilang bahwa kemampuan Yesus bisa berjalan di atas air, bisa merubah air tawar jadi anggur, bisa menghidupkan Zakheus, terus dia Allah. Enggak, ya. Yesus sendiri sudah bilang, segala kuasa diberikan kepadaku. Artinya kalau nggak diberi ya nggak kuasa, gitu loh, ya. Oke, aku kasih, oh ternyata ini nggak bisa satu seri. Ini seri pertama ini ya. Ini seri pertama. Besok kita lanjut ke seri kedua, ya. Seri kedua akan aku paparkan dulu sosok Paulus, bagaimana kehidupan Paulus, bagaimana biografinya, supaya kita tahu sekental apa keyahudiannya. Gitu ya. Baru tadi sudah aku buka jawaban dari Roro Jonggrang itu sebetulnya mantap. Cuman dia masih nanggung. Iya itu bukan Yesus. Iya siapa kalau bukan Yesus? Misalkan dia bilang si B. Nah, berikan argumentasinya kenapa si B. Tapi setidaknya kerangka berpikir dia itu sudah masuk. Gitu loh. Sama aku tanya kalian kan ngerti kalian. Siapa nabi yang akan datang? Mesti kalian ngomong Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nggak bisa hanya begitu. Jelaskan argumentasi literasinya gimana. Kok bisa Kanjeng Nabi Muhammad? Itu hampir 11-12 ya. Seperti si Roro Jonggrang juga sudah begitu memastikan bukan Yesus tapi siapa gitu. Ya, nah, nanti sedikit aku nukil di sini. Ya, ini ditulis oleh Kristen Tauhid. Kita tahu dalam perspektif kekristenan juga debatnya bukan main tentang ayat itu. Nah, di tangan seorang Gus Beti ya, yang suka baca, suka ikro, bagiku tidak ada masalah. Tidak ada masalah ayat itu kalau kita mau tunduk dengan ayat itu, bagaimana dipahami secara benar. Ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, sampai di sini dulu nih, kameramen kita ada acara ya, nggak tahu mau kemana juga. Kita ngaji sedapatnya ya, dapatnya segini ya segini gitu. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu juga ya, dalam bingkai imanmu yang paling indah. Namun jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, aku ingatkan lagi, yang mau request silahkan masuk ke nganu ya, ke WA ya, supaya aku gampang mengingatnya. Ini aku sudah banyak yang lupa juga, ada berapa yang belum aku jawab. Request kalian ya, langsung ke WA saja, sehingga aku punya arsipnya, aku mudah melihat lagi. Kalau pas nganggur tak lihat gitu kan. Oh si A request ini belum aku jawab gitu ya. Langsung ke WA aja. Kita coba pakai metodologi itu, nanti kalau enak kita teruskan, nggak enak kita cari cara lain. Oke, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, ya. Jadi kesehatannya yang prima, ya, dan rezeki yang barokah, itulah sebuah keberuntungan yang kita harapkan, ya. Semoga aku, kamu, dan kita semua mendapatkan keberuntungan itu. Selanjutnya, ya, salam Isra dan selamat menyambut, ya, apalagi yang ditunggu kalau bukan saat-saat berbuka puasa. Semoga puasa kita saat ini menjadi puasa dengan kualitas prima, begitu juga puasa di hari-hari berikutnya. Tak terasa sudah dapat berapa hari, Le? Berapa? Yo, kok bisa begitu? Hitung dong dari mulai Kamis. Coba hitung. Kamu harus ngerti dong, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berapa? Harus rajin, harus tahu, harus teliti. Nanti kita berhenti di tanggal berapa, hari apa. Ya sudahlah, kamu hitung nanti itu. Masa gitu aja nggak tahu. Ya. Oke. Ya.
Salam Isra untukmu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.